menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan lagu Mars FKG PAI TK yang akan dipimpin oleh Ibu Nini dari FKG PAI Magetan. Dipersilahkan. Hadirin dimohon duduk tegap. Bun ini kok tidak bisa dihapus? Biar apa dah. Mohon maaf, bagaimana Bun ini? Bu Sufa? Iya. Diganti. Dilanjutkan lawan kalau memang tidak. Ya, sudah. Selanjutnya pembacaan kode etik FKG PAI yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Dipersilakan. Mohon maaf Bu Fa, untuk kode etiknya kan belum ada. Hari ini ada rapat meeting FKG. Ada sebenarnya. Aduh, terus gini soalnya ngomong. Ya sampun, berarti belum siap. Monggo Bu Fa Ya, dilanjutkan. dilanjut ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ibu Kasih PAUD TK pada Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan seluruh pengurus FKG PAI Provinsi dan FKG PAI seluruh Jawa Timur yang berbahagia. Pertama, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan rahmat serta hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020 kita semua dapat hadir pada kegiatan rapat pengurus Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2020 secara virtual. Mudah-mudahan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa pada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali rangkaian acara pembukaan pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah.
Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan pengarahan sekaligus membuka acara-acara resmi oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam yang terhormat Bapak Santoso SAG. Halo, Pido. Disilakan. Halo, Bunda. Iya. Oh, iya. Monggo Pak Kabit. Ya. Mohon yang tidak berkepentingan, iklannya nanti dulu nih. Monggo Pak Kabit. Tinggal nunduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kasih Pautika Bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, serta teman-teman yang ada di bidang PAIS. Yang saya hormati Ketua FKG Provinsi Jawa Timur beserta segenap pengurus yang lain. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ketua dan juga pengurus Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita walaupun masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, khususnya pada Ibu Kasih dan saudara Ketua dan FKG Provinsi Jawa Timur, saya ucapkan terima kasih di mana hari ini telah memfasilitasi sehingga saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Ketua dan segenap pengurus yang ada di Kabupaten Kota. Setelah pertemuan ini sangat dan banyak bermanfaat sekali untuk memikirkan bagaimana FKG dan pendidikan agama yang ada di lembaga-lembaga kita, yang ada di TK kita, khususnya di Jawa Timur. Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa regulasi baik dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahkan di PP 55 2007 ini sudah insya Allah dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Salah satu yang ketiga dan Undang Nomor 20 Tahun 2000 pendidikan nasional berbunyi bahwa pendidikan nanti sama saya jam 11 ke Pak Eko ngomong sama Pak Eko semayanan kapan ya semoga itu ya dapat solusi saja kayak kan izin yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa yang paling utama adalah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu berada di posisi yang paling utama. Jadi segala lembaga bentuk pendidikan maka tidak boleh lepas dari ini, karena ini adalah tujuan yang mulia. Dan ini merupakan salah satu tugas dari guru-guru TK untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak didik kita. Dalam pasal 36, 37 juga diperjelas di sana bahwa agar kurikulum disusun antara lain dengan memperhatikan peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia, serta wajib berisi pendidikan agama, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini juga memperjelas. Bahkan dalam PP tadi disebutkan dalam PP 55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, di sana juga sudah jelas disampaikan bahwa hak anak itu adalah untuk mendapatkan pendidikan agama. Sehingga lembaga pendidikan juga punya kewajiban untuk memberikan materi pendidikan agama kepada anak didik. Khusus yang kita bahas hari ini adalah pendidikan agama Islam. Karena hak anak itu bukan hanya yang muslim, tapi yang beragama non-muslim pun dia juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang seagama. Nah, maka saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk pengembangan pendidikan agama ini untuk mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Yang kedua, kita tahu bahwa FKG atau yang kita kenal dengan Forum Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam TK ini insya Allah sudah hampir semua kabupaten kota sudah terbentuk. Kita tahu, kita sudah paham bahwa FKG ini adalah merupakan wadah komunikasi dan silaturahmi pendidikan agama Islam atau GPAI Taman Kanak-kanak atau TK di Indonesia. Namun kita juga maklumi bahwa tidak semua lembaga TK itu ada guru khusus PAI, sehingga diharapkan walaupun tidak ada guru PAI, tapi guru yang seagama itu juga akan memberikan pendidikan agama untuk mengembangkan pendidikan agama di masing-masing lembaga tadi. Seperti kita tahu juga bahwa FKG punya salah satu fungsi, yaitu pertama forum komunikasi di antar guru pendidikan agama Islam atau GPAI TK ini dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam pada taman kanak-kanak di Indonesia. Di pertama sebagai forum komunikasi, juga sebagai forum konsultasi, dan bahkan juga sebagai pusat informasi. Itu fungsinya. Tujuannya yaitu salah satunya adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan watoniyah atau kebangsaan, serta tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan profesionalisme guru pendidikan agama Islam yang ada di TK. Itu salah satu tujuan dari adanya FKG ini. Dari apa yang disampaikan, berarti sangat penting sekali keberadaan FKG dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam pada TK. Maka terwujudnya organisasi FKG ini yang terorganisir secara mandiri sangat
perlukan. Maka melalui pertemuan hari ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Kasih juga pengurus Provinsi Jawa Timur, karena beberapa waktu yang lalu sudah diadakan pertemuan di tingkat provinsi. Nah, insya Allah akan melakukan langkah-langkah strategis bagaimana FKG ke depan bisa menjadi lembaga yang betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masing-masing kabupaten kota dan khususnya bagi lembaga TK yang ada di Jawa Timur. Pesan saya, tidak mungkin FKG ini berdiri sendiri karena di TK sudah ada IGTKI. Nah, ini sangat pas sekali kalau kita selalu berkoordinasi dengan EGTKI yang ada di masing-masing kabupaten kota, bahkan di tingkat provinsi. Karena dua organisasi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang sekaligus untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak didik kita. Kita di FKG lebih fokus pada pendidikan atau pengembangan pendidikan agamanya. Sedangkan di lain-lain nanti kita berkoordinasi dengan saudara-saudara kita yang ada di IGTKI. Terima kasih kalau juga di dalam pertemuan ini hadir dari pengurus IGTKI baik di provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Karena keberadaan beliau ini sangat mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di FKG kita. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekedar pembahasan awal, mungkin nanti akan lebih rinci akan disampaikan oleh Ibu Kasih dan juga pengurus yang ada di Provinsi Jawa Timur. Selamat melaksanakan tugas, selamat untuk berjuang untuk generasi-generasi kita mendatang. Demikian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Yusuf, Ketua FKG PAI Provinsi Jawa Timur. Dipersilahkan. Ayo, Sob. Mana Pak Yusuf? Pak Yusuf. Itu Pak Yusuf masih jalan-jalan. Ayo Pak Yusuf, berdoa Pak Yusuf. Dibuka mute-nya, mute. Halo. Ya, sampun. Sampun. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita tundukkan hati kita tundukkan wajah kita seraya berdoa dan mohon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan FKG senantiasa diberkati Allah. Amin. Diri Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kabid dan Ibu Kasih senantiasa diberkati untuk anggota FKG PAI TK diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم يا الله أنت مقصودنا وارضاك مقصودنا عفتك. اللهم يا الله بك فضلك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل مقاصدنا بمقاصد الدين والدنيا والآخرة وسد أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا يا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara pembukaan pada pagi hari ini, dan marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan pada Bu Ida selaku Kasih PAUD TK, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Mas Rufah. Pak Kapit matur nuwun pembinaannya. Kan agak maksimal. Mohon izin saya melanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan rahmat-Nya lah pada pagi hari ini, walaupun agak molor-molor seperti karet, kita bisa berkumpul di tempat masing-masing dalam rangka untuk melakukan koordinasi pengurus FKG baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten se-Jawa Timur. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini benar-benar nanti akan menghasilkan hal-hal yang bisa menjadikan pembelajaran PAI pada TK menjadi lebih baik. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap melimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, perkenankan saya untuk membuka materi saya, dan dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait mengapa kita menyelenggarakan rapat ini. Rapat ini tujuan utamanya adalah sebagai media silaturahim dan ta'aruf antar pengurus PAI, FKG PAI, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah, yang alhamdulillah walaupun secara legal formal belum seluruh kabupaten kota pengurus FKG PAI di SK-kan sebagaimana ketentuan yang berlaku, tetapi secara de facto semuanya sudah ditunjuk oleh Kasih di kabupaten kota masing-masing. Sehingga dari 38 kabupaten semuanya sudah ada yang mewakili sebagai ketua dan sekretaris. Dan mudah-mudahan dari yang 71 peserta ini memang sudah mencakup seluruh kabupaten kota, sudah ada yang mewakili. Mudah-mudahan seperti itu. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang panjenengan luangkan, atas tenaga dan atas biaya internet yang sudah panjenengan keluarkan. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh panjenengan semua. Amin. Yang kedua, acara ini tujuannya adalah sebagai penguatan organisasi FKG. Mengapa harus kita kuatkan organisasi kita? Karena organisasi ini, melalui organisasi ini nanti kami ingin supaya mutu pengembangan pembelajaran PAI kita menjadi semakin baik dan semakin baik,
dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FKG. Jadi melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kami sangat berharap melalui penjenengan semua, maka para guru kita itu menjadi semakin kompeten, organisasi kita semakin kuat, dengan harapan pada akhirnya pembelajaran PAI bisa terstandar antar kabupaten kota, mulai dari ujung Pacitan sana, belok ke Sumeneb sampai dengan ke Banyuwangi. Semuanya terstandar, ini harapan kami. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menggali bahan rapat koordinasi yang akan diselenggarakan oleh Bidang PAIS bersama KASI Kabupaten Kota se-Jawa Timur pada tanggal 3 dan 4 yang akan datang. Oleh karena itu nanti sebagai perwakilan dari Bapak Ibu semua dari FKG akan diwakili oleh ketua dan sekretaris dari pengurus FKG provinsi. Sehingga ini adalah kesempatan yang bagus penjenengan menyampaikan unek-unek atau usulan-usulan agar supaya ke depan bagaimana pengembangan pembelajaran PAI kita memang bisa betul-betul baik dan terstandar. Jadi ada 3 poin untuk tujuan rapat kita. Untuk media silaturahim, karena banyak 71, nanti kalau satu-satu waktunya habis. Alhamdulillah saya sudah punya data dari penjenengan semua. Kemarin ketika diminta oleh Ibu Kasubdit, saya sudah minta data dari masing-masing kabupaten kota. Yang ini saya share di sini. Nanti kalau memang yang tertulis ini ada yang salah, monggo penjenengan koreksi dan bisa WA di WA group untuk pembenahan. Di sini semua kabupaten kota sudah ada wakil ketuanya, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sudah ada nama, sudah ada nomor teleponnya, dan sudah ada sekretariat yang digunakan oleh masing-masing FKG daerah. Ini ada 4 slide yang berisi data teman-teman se-Jawa Timur, termasuk teman-teman provinsi ada. Kita masuki yang kedua tentang penyelenggaraan FKG. Tadi sudah disentuh oleh Bapak Kabid terkait dasar hukumnya penyelenggaraan PAI, termasuk penyelenggaraan FKG. Yang paling teknis tentang penyelenggaraan FKG ini diatur dalam peraturan dari Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam yang dikeluarkan pada tahun 2014 tentang buku pedoman penyelenggaraan FKG PAI pada TK. Insya Allah buku ini nanti akan kami bagikan kepada penjenengan semua melalui Bapak Ibu KASI-nya masing-masing. Kemarin saya mencari hanya tersisa di kantor itu hanya 2 buku. Sudah saya gandakan, tetapi tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti setiap kabupaten kami bagikan 2 buku. 2, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat. 1 untuk di Kemenak, yang 1 untuk penjenengan yang di FKG. Ini buku itu untuk apa? Sebagai pegangan kita ketika melaksanakan organisasi FKG ini, termasuk bagaimana menyusun programnya, bagaimana mengelola organisasinya, dan lain sebagainya. Saya hanya membahas paling tidak gambaran saja terkait FKG tadi. Sebelum masuk ke FKG, ingin saya sampaikan bahwa penyelenggaraan PAI di TK itu bisa dilaksanakan dalam 2 cara. Cara yang pertama dilakukan dengan terintegrasi. Maksudnya bagaimana terintegrasi? Yaitu pembelajaran PAI itu terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran tematik. Nah, untuk yang seperti ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh penjenengan yang berfungsi sebagai guru kelas yang bukan terdata sebagai guru agama Islam di Kementerian Agama. Maka penjenengan melaksanakan nanti pembelajaran PAI-nya secara terintegrasi. Dan penjenengan, kalau bukan Subdit menyampaikan, penjenengan itu diberi nama guru pengembang PAI. Bukan guru PAI, tapi guru pengembang PAI. Ini. Kemudian cara yang kedua, secara khusus pembelajaran PAI diajarkan secara khusus, ada jam khusus
bisa ketika di intrakurikuler atau di ekstra. Itu tergantung nanti bagaimana kepala sekolah mengatur. Tetapi materi yang penjenengan sampaikan itu adalah memang khusus materi agama. Kemudian khusus yang ini tadi nanti siapa yang melaksanakan oleh guru PAI. Siapa guru PAI? Guru PAI adalah guru yang ada di jenjang TK yang berijazah sarjana agama atau yang serumpun yang sudah terdata di aplikasi kami di Siaga. Ini. PAI terintegrasi. PAI terintegrasi. Saya lanjutkan. Latar belakangnya terkait dengan FKG ini. Mengapa FKG begitu pentingnya? Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pembelajaran dan prestasi peserta didik untuk mewujudkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, maka perlu kita menyelenggarakan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam yang bermutu. Nah ini, jadi kita perlu mengadakan pengembangan pembelajaran agama PAI yang bermutu, yang berkaitan erat dengan tingkat kompetensi dan profesionalisme guru PAI atau ini. Nah, ketika para gurunya, baik itu guru PAI-nya maupun guru pengembangnya, perlu kita tingkatkan kompetensinya, maka di sini butuh wadah. Nah, wadah inilah yang kemudian tempat kita, para guru PAI maupun guru pengembang PAI, untuk saling berkomunikasi, saling melakukan silaturahmi, saling konsultasi, atau sebagai pusat informasi terkait dengan pengembangan pembelajaran PAI. Wadah inilah yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama yang disebut dengan Forum Komunikasi Guru PAI pada TK, atau lebih kerennya kita nyebutnya biasanya langsung FKG. Alhamdulillah dan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, ikut rapat ini. Saya yakin semuanya sudah menjadi pengurus FKG yang kemudian ke depan saya minta bantuan penjenengan sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama RI. Kalau di tingkat provinsi adalah teman-teman pengurus provinsi, kami yang ada di Kanwil provinsi, kemudian ke bawah ada di Kemenak Kabupaten Kota, penjenengan yang mewakili teman-teman di Kabupaten Kota. Untuk apa? Ini tadi, untuk bagaimana kita secara bersama-sama meningkatkan mutu pengembangan pembelajaran PAI. Untuk peningkatan mutu tentu kita nanti ke depan harus punya program-program khusus. Apakah program khusus itu nanti akan dijelaskan oleh Ketua FKG Provinsi, Bapak Muhammad Yusuf, terkait dengan program-program. Sesuai dengan kondisi real kita di Kabupaten Kota, hasil ketika kami kemarin melakukan FGD, data instrumen yang kami bagikan, maka dapat kami simpulkan dari 38 kabupaten kota, ada 13 kabupaten yang sudah menetapkan pengurus FKG-nya dengan surat keputusan dari Kementerian Agama dan masih berlaku, umurnya masih ada. Tetapi ada 15 kabupaten kota yang juga sudah pernah di-SK-kan oleh Kementerian Agama, tapi masa kepengurusannya sudah berakhir. Sudah berakhir, tapi gak diperpanjang SK-nya, dan alhamdulillahnya penjenengan masih aktif untuk menjadi pengurus. Terima kasih untuk penjenengan yang masih tetap aktif walaupun SK-nya sudah agak pingsan. Kemudian masih ada 10 kabupaten kota yang ternyata belum pernah ditetapkan SK-nya dari Kementerian Agama. Nah,
kondisi real inilah yang ingin kami lakukan penguatan organisasi. Kami ingin melakukan penataan kembali dengan langkah awalnya adalah ini, kita melakukan pertemuan koordinasi bagaimana kita menata organisasi kita supaya ke depan semuanya sudah sesuai dengan regulasi yang ada dan bisa sesuai dengan tujuan penyelenggaraan FKG tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penguatannya yang saya rangkum, ada 3 langkah, yaitu dengan cara penataan organisasi, menetapkan pengurus FKG dengan surat keputusan. Ini terutama adalah kepada 10 kabupaten kota tadi yang belum pernah sama sekali di-SK-kan. Yang kedua kepada kabupaten kota yang sudah pernah meng-SK-kan, tetapi masa baktinya sudah habis, atau ada pengurus yang di tengah jalan kemudian dilakukan penggantian antar waktu. Kalau ada yang penggantian antar waktu, maka SK-nya tidak usah membuat nomor baru. Nah, maksud saya begini, SK-nya bisa direvisi dari SK yang lama, direvisi, jadi revisi SK nomor ini tahun ini, tetapi di dalamnya itu ada perubahan pengurus. Ini bisa dilakukan seperti itu. Terkait dengan SK tentu Bapak Ibu semua memang nanti sangat tergantung kepada Bapak Ibu Kasih di tempat penjenengan masing-masing, karena ini adalah ranah kebijakan dan kewenangan Bapak Ibu Kasih. Tetapi paling boten penjenengan mungkin bisa menyampaikan bahwa kondisi penjenengan di tempat penjenengan sudah di-SK-kan apa belum, ini penjenengan sampaikan, penjenengan koordinasikan supaya segera ada penataan. Di sisi lain kemarin Pak Kabid juga sudah bersurat kepada para pengurus, maksud saya para pejabat di kabupaten kota, sudah bersurat terkait penataan kepengurusan FKG ini dengan menyampaikan supaya segera meng-SK-kan para pengurus FKG yang memang belum mempunyai SK, dalam artian belum pernah atau sudah habis masa kepengurusannya. Ini sudah ada surat resmi dari bidang. Nih, langkah yang kedua adalah menyusun program kerja pengurus FKG pada semua tingkat kepengurusan dengan program yang disesuaikan program unggulan PAI. Beberapa pada awal November kemarin, Pak Yusuf bersama tim sudah melakukan rapat koordinasi menyusun program yang itu juga sudah disesuaikan dengan program unggulan PAI. Dengan program itu nanti kami berharap Bapak Ibu menyusun program di tingkat kabupaten, atau kalau penjenengan kecamatannya besar, penjenengan bisa juga membuat kepengurusan di jenjang kecamatan. Nah, kemudian kecamatan juga melakukan penyusunan program. Terkait penyusunan program dari provinsi apa saja nanti akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Kemudian yang ketiga melakukan pendataan keanggotaan, yang ini secara teknis bisa dengan cara penjenengan membagi biodata. Jadi kalau penjenengan menyampaikan anggota saya 150, punya biodatanya enggak. Ini nanti masih kurang pas. Karena secara regulasi memang kita harus punya data dari anggota kita. Soalnya bidal itu. Ini. Kemudian bagaimana prosesnya? Nah, ini. Untuk penataan organisasi. Ini yang perlu diperhatikan adalah masa bakti kepengurusan. Kemarin kami ketika rapat dengan teman-teman provinsi, memang ada kesepakatan kami bahwa masa bakti kepengurusan kalau berdasarkan regulasi, berdasarkan buku panduan itu, masa kepengurusan adalah 5 tahun. Nah, tetapi di sini nanti, karena praktek di lapangan juga banyak Bapak Kasih yang menetapkan tidak 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, maka untuk masa bakti kepengurusan, kalau secara regulasi seperti itu, tetapi monggo nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk penetapan masa kepengurusan, masa bakti kepengurusan. Kemudian
yang menetapkan surat keputusan. Berdasarkan regulasi memang yang menetapkan adalah surat keputusan bersama antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tetapi kembali lagi juga ternyata kita inginnya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pusat bahwa SK penjenengan adalah SKB. Ternyata hasil masukan dari para kasih juga di lapangan tidak semua daerah bisa untuk membuat SKB antara Kemenak dengan Dinas Pendidikan. Nah, kalau kemudian di lapangan SKB tidak bisa diwujudkan, akhirnya penjenengan tidak ber-SK, ini juga kurang bagus. Mungkin sebagai jalan keluar, lebih baik tetap ber-SK dari Kementerian Agama, penjenengan ber-SK, kalau memang dari Dinas Pendidikan tidak bisa membuatkan SK bersama. Dan nanti dari Dinas Pendidikan diberi tembusan. Ini. Selanjutnya, setelah kepengurusan terbentuk, kami sangat berharap penjenengan semua untuk segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk contoh ADART-nya, itu ada di dalam buku panduan yang akan kami bagikan, yang akan kami titipkan kepada para kasih dalam rapat besok tanggal 3 dan 4 itu. Jadi di lampiran sana ada contoh ADART milik FKG Pusat. Nanti ketika penjenengan menyusun FKG itu, di situ ada panduannya, membuat tim, menyusun, mengikuti itu, tetapi untuk hal-hal tertentu, monggo penjenengan sesuaikan dengan kondisi di tempat penjenengan masing-masing. Jadi bukan ADART itu penjenengan contoh plek, bukan. Secara format menggunakan itu, poin-poin apa yang harus ada penjenengan pakai itu, tetapi isi di dalamnya sesuaikan dengan kondisi di tempat penjenengan masing-masing. Ini. Kita masuk ke penyusunan program. Untuk penyusunan program yang penjenengan buat nanti, program itu dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jangka waktu. Penjenengan bisa membuat program jangka panjang. Seperti apa sih jangka panjang itu? Yang dilaksanakan hanya 1 kali selama periode kepengurusan. Kalau penjenengan kepengurusannya 3 tahun, ya berarti paling enggak dalam waktu 3 tahun itu harus ada 1 jangka panjang. Yang pasti harus penjenengan programkan adalah program pemilihan pengurus. Karena sudah di akhir kepengurusan, kalau hanya 1 kali. Karena ketika penjenengan tidak ada program untuk pemilihan kepengurusan yang baru, nanti terputus untuk kepengurusannya itu. Kemudian ada program jangka menengah. Program ini bisa dilaksanakan minimal 2 kali, minimal ya. Jadi bisa 3 kali, 4 kali. Kalau penjenengan periodenya tadi 3 tahun, bisa berarti 3 kali setiap 1 tahun sekali. Mungkin programnya adalah penyusunan program dalam 1 tahun. 1 tahun kalender. Jadi tahun ini berarti yang harus kita tetapkan apa? Nah, untuk jangka panjangnya sudah ada tetapi belum kita bakukan. Ini. Kemudian ada program jangka pendek. Program ini dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Nih. Dan yang keempat adalah program rutin. Program rutin itu ini lebih mengarah kepada pelaksanaan kegiatan tadi untuk saling tukar informasi, untuk peningkatan kompetensi, itu penjenengan programkan di program rutin. Jadi penjenengan mengadakan pertemuan rutin misalnya setiap kalau ini 1 minggu tidak mungkin, 1 bulan sekali tidak mungkin, tidak apa-apalah dibuat 2 bulan sekali atau triwulan. Ada kegiatan rutin pertemuan pengurus triwulan, monggo. Ini kembali lagi untuk penyusunan program kami serahkan kepada penjenengan di tempat masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang sakit juga merasa bersalah. Aku dewi sampai bener gak ngalah aku. Aku merasa bersalah. Ada iklannya agak marah. Saya lanjutkan penyusunan program tadi. Untuk penyusunan program kerja, apa yang ada di dalamnya minimal meliputi isinya tentang peningkatan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi ini bisa terkait dengan kompetensi profesional,
pedagogis, kepribadian, sosial, atau kepemimpinan. Monggo penjenengan sendiri yang lebih tahu mana yang lebih penjenengan butuhkan di tempat penjenengan ketika penjenengan menyusun program terkait peningkatan kompetensi. Kemudian bisa juga programnya tentang pembinaan karir atau prestasi kerja, baik unsur pengembangan diri maupun pengembangan profesi. Ini mungkin lebih prioritas kepada teman-teman yang punya NIP, karena ini juga untuk angka kreditnya. Nih. Kemudian apa saja yang termasuk di dalam bidang ini untuk kegiatan tadi prestasi kerja dan pengembangan profesi di buku pengembangan penyelenggaraan FKG itu rinci, ada detail seperti yang saya tayangkan ini. Nanti bisa penjenengan pelajari sendiri di dalam sana untuk penjenengan menetapkan apa saja yang mau penjenengan jadikan sebagai program. Jadi ada banyak sekali di sana sudah dijelaskan. Saya lanjutkan ke tahapan pelaksanaan program. Ketika penjenengan tadi sudah menyusun program, nanti ke depan penjenengan mulai berproses dengan pelaksanaan program tersebut. Setelah itu, programkan juga untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi ini masukkan ke dalam perencanaan program. Kapan penjenengan mau mengevaluasi program-program penjenengan? Supaya program setiap tahun kita betul-betul memang efektif, saya berharap evaluasi itu diprogramkan minimal di akhir tahun. Ada evaluasi program di masing-masing Kapko, yang kemudian itu dibawa ke provinsi, provinsi juga melakukan program, dan itu menjadi bahan kita untuk menyusun program tahun berikutnya. Kemudian, jika nanti kondisi kita sudah memungkinkan, organisasi kita sudah bisa mandiri, sudah mampu melaksanakan tugas-tugas, maka saya berharap setiap kali penjenengan melaksanakan program atau melakukan evaluasi ada laporan yang dibuat. Untuk apa? Ini adalah untuk dokumentasi organisasi kita. Ketika nanti ada estafet kepengurusan, maka pengurus yang baru bisa membaca apa yang sudah penjenengan lakukan. Bukan, oh jari ini kok ngono, tidak jari. Tetapi ada dokumen yang bisa dipelajari, bisa dibuka-buka, dan itu dijadikan acuan untuk pengurus-pengurus yang selanjutnya. Kemudian yang pendataan anggota tadi, siapa saja yang bisa menjadi anggota FKG PAI? Kalau di dalam ADART, anggotanya FKG itu ada anggota biasa, luar biasa, anggota khusus, dan seperti apa itu nanti silakan penjenengan pelajari sendiri. Tetapi minimal saya berharap nanti ketika penjenengan mendata keanggotaan, saya berharap minimal setiap satu lembaga pendidikan itu penjenengan ada satu anggota yang mewakili lembaga tersebut. Mengapa harus ada setiap lembaga pendidikan? Kembali lagi ke tujuan awal tadi, FKG ini adalah media silaturahim, media untuk meningkatkan kompetensi, untuk saling tukar informasi, supaya ketika kita melaksanakan pengembangan pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, semua antar lembaga pendidikan itu sama, terstandar. Maka saya berharap penjenengan sebagai ketua atau sebagai sekretaris atau sebagai yang mewakili beliau, supaya bisa merangkul semua lembaga di tempat penjenengan, tidak harus kepala sekolahnya, tidak harus guru agamanya, paling tidak ada perwakilan, tetapi kalau bisa yang mewakili adalah guru yang memang tingkat keagamaannya paling baik di satuan pendidikan tersebut, karena beliau nanti sebagai koordinator di tempat tersebut. Ini saya harap segera juga penjenengan laksanakan. Buku yang mau dibagi nanti seperti ini penampakan depannya. Jadi ini adalah buku yang dibuat oleh Dirjen Pendis pada tahun 2014. Pada tahun ini sesungguhnya Dirjen Pendis juga meluncurkan ADART sebagai revisi dari buku ini. Jadi dalam buku ini itu lampirannya ada contoh ADART dari tingkat pusat.
ADART tingkat pusat karena sudah melakukan munas, itu sudah ada revisi yang baru. Tetapi bukunya ini, buku pedomannya sekarang masih proses revisi. Sehingga ADART yang dibagi yang baru, kalau penjenengan ada di grupnya Ketua se-Jawa Timur, saya sudah pernah nge-share ke situ, itu adalah revisi. Tetapi untuk regulasi pedoman penyelenggaraan FKG-nya, kita tetap menggunakan buku ini, yang nanti akan kami titipkan ke Bapak Ibu Kasih di Kabupaten Kota Penjenengan masing-masing. Buku ini untuk siapa sesungguhnya? Untuk Bapak Kasih, Bapak Ibu Kasih di Kabupaten Kota, untuk para kepala sekolah, kalau beliau menjadi wakil di dalam kepengurusan FKG, alhamdulillah, karena beliau sebagai koordinator langsung yang memanage sekolah, ini justru lebih bagus. Tetapi jika tidak, ini adalah untuk guru yang mewakili sekolah tersebut dalam organisasi FKG ini. Kemudian juga sebetulnya ditujukan kepada pengelola taman kanak-kanak, kepada pengurus organisasi penjenengan, pengurus yayasan, tempat lembaga pendidikan penjenengan bernaung. Ini juga sangat diperlukan supaya pengelola itu juga mengetahui apa itu sesungguhnya FKG dan mengapa harus ada FKG. Ini sedikit iklan terkait dengan kepengurusan organisasi FKG kita. Di sana itu ada atribut-atribut yang sesungguhnya memang harus kita miliki. Mengapa begitu? Karena ini sebagai ciri dari organisasi kita, supaya kita bisa diidentifikasi orang dengan, oh itu loh pengurus FKG. Misal, nah ini seragam yang kita pakai, yang sudah pakai. Kalau pakai itu pasti orang tahu, oh itu orang FKG. Ini. Atau kalau penjenengan kebetulan juga pengurus IGTKI, pasti penjenengan juga punya seragamnya IGTKI. Begitu penjenengan pakai seragam itu kan semua orang sudah tahu, walaupun penjenengan tak ngomong, aku pengurus IGTKI, pasti orang tahu penjenengan pengurus. Itu maksudnya. Atribut yang ada di FKG PAITK ini minimal, ya minimal nanti lambang organisasi, karena ini sudah ditentukan di buku pedoman itu, benderanya juga sudah ditentukan, bagaimana bentuknya, ukurannya, kemudian stempelnya, kami berharap stempel se-Jawa Timur nanti sama, hanya yang berbeda kabupaten kotanya atau provinsinya. Kemudian format kertas surat, ini kami berharap nanti juga akan sama, termasuk amplop, jadi ketika penjenengan melakukan kegiatan administrasi, melakukan kegiatan, kemudian butuh administrasi, dalam surat menyurat, kami berharap format yang digunakan oleh pengurus Pacitan atau oleh pengurus Banyuwangi, maka formatnya sama. Saya tidak tahu apakah karena organisasi ini sebetulnya sudah lama didirikan, saya saja yang mu'alaf baru masuk ke bidang PAES, barangkali sudah pernah ditetapkan, monggo nanti Pak Yusuf barangkali bisa menggarisbawahi lagi. Kalau memang belum pernah ada, maka nanti ke depan saya berharap kita bisa menetapkan format kertas surat termasuk amplopnya. Kemudian kalau PIN FKG ini kalau tidak salah sudah ada dari pusat, sudah ditentukan juga baju seragamnya sudah dari pusat. Ini minimal ini yang saya berharap di setiap kepengurusan FKG nanti kita mempunyai atribut organisasi supaya kita mempunyai ciri sebagai organisasi FKG. Dan yang terakhir, sebelum saya akhiri, sedikit saya menyinggung tentang emis dan siaga. Penjenengan barangkali nanti ada teman-teman di lingkungan Kabupaten Kota Penjenengan yang memang beliau guru TK dan kebetulan berijazah agama, maka monggo penjenengan berkoordinasikan supaya bisa merapat di Kementerian Agama untuk bisa masuk di aplikasi emis dan siaga milik Kementerian Agama. Ini saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada penjenengan semua. Nanti untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ketua Pengurus Provinsi Pak Yusuf untuk menyampaikan program dan hal-hal yang perlu Pak Yusuf koordinasikan dengan Bapak Ibu sebagai pengurus di kabupaten kota.
pergi wisata bersama Bunda terkasih. Bagi peserta saya ucapkan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali kepada Bu Mas Fufa apa langsung ke Pak Yusuf ya? Duko Bunda, skacai prip. Langsung ke Pak Yusuf. Bu Mas Fufa hilang. Bu Mas Oke, Fufa sudah. Iya, hanya ada laptopnya saja, orangnya nggak ada. Pun monggo Pak Yusuf langsung penjenengan kemawon. Oke, matur suwun Bunda, matur suwun. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, serta Bunda kasih ingkang kawula takbumi, alhamdulillah kita sudah mendengarkan motivasi dari Bapak Kabid dan dilanjutkan paparan serta motivasi juga dari Ibu Kasih yang luar biasa. Di sini kami hanya menambahkan beberapa hal yang sudah disepakati oleh pengurus provinsi, yang mungkin nanti ketika saya menyampaikan ada yang kurang, mohon ditambahkan pengurus yang lainnya ya, kalau ada yang kurang. Yang pertama, program-program FKG PAI Provinsi Jawa Timur di tahun 2021. Yang pertama adalah perbaikan SK kepengurusan. Jadi kami mengharapkan mulai dari pengurus provinsi pun ada SK yang baru. Jadi nanti diikuti kabupaten kota seluruhnya ber-SK yang baru. Nah, terus ini kemarin itu teman-teman provinsi menginginkan ketika sudah ada SK-nya yang baru semuanya, itu nanti ada istilahnya apa ya, penetapan SK itu secara bersama-sama, mulai dari provinsi sampai kabupaten kota masing-masing. Nah, itu nanti mohon dari teman-teman kabupaten kota juga mengikuti dan melengkapi. Kalau yang sudah punya SK, alhamdulillah. Yang belum punya, mohon segera berkoordinasi dengan Kasih Paisnya di kabupaten kota, karena dari bidang sudah memberikan surat secara resmi, ya kan? Nah, ini peluang kita semuanya untuk mereorganisasi atau penataan organisasi FKG PAI baik mulai provinsi sampai kabupaten kota. Yang kedua, ada program tentang penguatan organisasi. Alhamdulillah, kalau penguatan organisasi sih ini yang contohnya yang di provinsi itu ada setiap 4 bulan sekali ada pertemuan khusus dari pengurus provinsi. Nah, nanti untuk membahas bagaimana program jangka panjangnya, jangka pendek, jangka menengah, dan program yang akan dilaksanakan seperti itu. Berikut tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan tentang PKB. Ini ada beberapa hal yang putus-putus. Gak ada suaranya. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan dari Ibu Kasih lewat Kasih Pais masing-masing, mohon nanti segera dipelajari bukunya, dicek dalamnya apa, isinya bagaimana, kegiatan PAI saya akan datang. Oke. Terus ada ini yang dari provinsi ini ada
mengusulkan di PK ada program cerita Islami. Cerita Islami ini diharapkan nanti para guru PAI itu bisa membuat cerita, buku cerita dari awal Madiun seperti itu kita ada 21. Lomba menulis buku bagi guru PAI, menulis buku bagi guru pendidikan agama Islam. Setelah itu kami sampaikan ada program, insya Allah ini mudah-mudahan Kabupaten supaya di tahun ganjil ini mempersiapkan tim kirim pentas PAI tingkat Jawa Timur. Oke. Jadi ya nanti insya Allah. Dan yang terakhir itu ada religius yang bukan di bidang sekolah religius, seleksi sekolah kabupaten untuk diadakan masing-masing kabupaten dan seleksi pembinaan PNS. Nah, itu beberapa program yang diprogramkan oleh FKG PAI Provinsi Jawa Timur. Oh, nanti teman-teman terus pengurus yang lainnya memberikan masukan, memberikan tanggapan, dan dari kabupaten kota ini kiranya nanti bisa terkait atau kepentingan yang ada sehingga ketika tanggal 3 dan 4 kita sampaikan. Sementara masukan monggo pun ini apa nggih? Silakan. Iya, sing gambar Kak Bayi ku sampean ben tuku ndeli. Putus-putus, tidak ada suaranya. Tidak kedengaran sama sekali, Bunda. Pak Ketua, tidak ada suaranya. Tapi saya lebih setuju yang aman itu. Lebih aman seperti ini. Dari saya, halo, nggih. Saking kula mungkin sementara niku rumiyin, monggo engkang yang lainnya bisa menambahkan, atau ada usulan dari bahasa Jawa tingginya jangan betul, Pak. Bahasa Indonesia Pak Yusuf, tidak ngerti. Halo. Dari baik. Kalah heboh ya Pak Yusuf.
Rapatnya dulu by person. Halo. Halo Pak. Iya Pak Ketua, nggak ada suaranya, putus-putus. Oh, putus-putus tadi. Iya. Ya, saya ulang. Sudah dengar ya? Sampun dengar? Sampun. Iya, sudah. Halo. Ada beberapa program yang sudah dibuat, disepakati oleh pengurus provinsi. Nah, beberapa yang saya bacakan. Yang pertama, reorganisasi. Dan diharapkan pengurus provinsi sampai kabupaten kota, yakni penataan ulang organisasi FKG PAI baik tingkat provinsi atau kabupaten kota, yang di situ kegiatannya dengan perbaikan SK masing-masing, ya. SK masing-masing. Jadi semuanya nanti diharapkan baik provinsi atau kabupaten kota sudah mempunyai SK masing-masing. Oke. Terus ada diharapkan juga ketika SK-nya sampun terbentuk, ada pelantikan pengurus FKG provinsi yang di situ diikuti juga pengukuhan pengurus dari FKG kabupaten kota di kotanya masing-masing. Jadi secara serentak itu direncanakan pada hari amal bakti Kemenak, yaitu minggu pertama Januari. Kalau itu kan, kalau itu memungkinkan. Berikut ini tentang ini pentas PAI, gitu aja yang langsung ya, pentas PAI. Pentas PAI ada 2 kegiatannya, seleksi pembinaan pentas PAI tingkat kabupaten kota. Jadi teman-teman kabupaten kota diharapkan nanti mempersiapkan tim atau delegasi yang mengikuti kegiatan pentas PAI di provinsi yang saat ini belum keluar mata lombanya, tapi kalau nggak jauh lah seperti lomba-lomba tahun yang kemarin, insya Allah seperti itu. Sembari menunggu koordinasi dari bidang apa saja yang dilombakan, nanti mohon mempersiapkan. Jadi biar kegiatan PAI yang ada di TK dinamikanya lebih kelihatan, gitu ya. Sama yang paling pokok itu kayaknya ini pemilihan sekolah religius, ya. Pemilihan sekolah religius, yakni seleksi sekolah religius tingkat kabupaten kota, dan nanti yang akan ditindaklanjuti sampai seleksi pembinaan sampai tingkat dipilih di tingkat provinsi, seperti itu. Ya, itu dulu. Mungkin pengurus yang lain bisa menambahkan, ya. Bu Sri, monggo ditambahkan. Pak Yadi, monggo ditambahkan. Atau Bu Suroia, aku sekretaris, kalau ada bacaan saya yang kurang, monggo ditambahkan, ya. Pak Yusuf, halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Ya. Gimana, Bun? Tadi kalau memang teman-teman seluruh kabupaten, urus kabupaten se-Jawa Timur sudah menyepakati apa yang menjadi program FKG Provinsi Jawa Timur, yaitu pembaruan SK kesemuanya, kemudian ada pelantikan dari pengurus FKG Provinsi diikuti oleh pengurus seluruh kabupaten kota. Diharapkan hari ini bisa disepakati mulai berlakunya kapan, sehingga kami bisa beraudiensi dengan Bapak Kasih di kabupaten kota masing-masing, Bapak Ibu Kasih di kabupaten kota masing-masing, untuk segera membuatkan SK secara bersama-sama tadi. Kemudian masa berlaku
kalau bisa disesuaikan dengan ADART sehingga kita tidak keluar dari aturan atau petunjuk di dalam ADART FKG PAI. Itu saja sih sementara usulan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masukan dari Bunda Sri bahwasanya ketika kita nanti sampun bikin SK, kalau bisa semuanya diperbarui SK-nya, kan nggih? Dan waktunya disamakan pas sesuai dengan apa yang ada di ADART-nya, yakni berapa tahun, tetapi itu semuanya menyesuaikan. Semuanya sepakat 4 tahun ya 4 semua, 3 tahun ya 3 tahun semuanya, itu seperti itu. Tapi terserah aja gimana nanti masukan-masukannya. Monggo yang lainnya, monggo silahkan. Pak Jerry, gimana Pak Jerry? Pak Yusuf, mau tanya Pak Yusuf. Dalam? Ji, saya mau tanya. Yang berkaitan. Nggih, gimana Bu? Oh, nggak dengar suaranya. Halo, sinten ingkang ngendikan? Ya. Kota Pasuruan. Kabupaten Sidoarjo, sudah kedengaran? Oh ya, ya. Yang saya mau tanyakan yang ada kaitannya dengan SK kepengurusan yang ada di kabupaten. Apakah SK itu ditandatangani oleh Kepala Kemenak, kemudian mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo? Seperti itu yang saya tanyakan. Apakah harus seperti itu? Terima kasih. Oke, matur suwun sangat ngaten. Idealipun SKI menika ditandatangani kalih Kemenak dari Kemenak juga Dinas Pendidikan. Dan idealnya di kabupaten kota tidak semua, tidak sampun cekap. Kan apa yang disampaikan oleh Ibu Kasih tadi juga demikian. Terusipun Bapak Ibu, Anda yang bisa seumpami saged setiap putus-putus Pak Yusuf nggak kedengaran. Halo. Pak Yusuf, usul kalau menjawab teman-teman. Halo. Bahasa Indonesia. Ada saudara-saudara kita yang dari Parpulo itu paham. Ya, saya ulang lagi Bu. SK pengurus idealnya itu memang ditandatangani oleh dua, yakni di pendidikan. Tetapi di daerah, di semua Kemenak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota itu bisa berjalan beriringan. Kalau seperti itu, sudah cukup SK FKG PAI Kabupaten Kota atau provinsi itu hanya ditandatangani oleh Kemenak saja. Ngoten lho.
Ya, paham ya? Ya, tapi kalau Siap. bisa mengusahakan, kalau bisa mengusahakan, duanya alhamdulillah. Seperti itu. Terima kasih. Yuk, yang lain. Halo, halo. Silakan. Di mana? Gini, Pak Yusuf, kan tentang kemarin gini, waktu FGD di Kabupaten Nganjuk itu Pak Kabid menjelaskan kalau nanti akan ada perombakan, apakah nanti SK ini disepakati sejatim per tanggal atau per tahun berapa, ataukah disesuaikan dengan kabupaten masing-masing pembentukannya? Ya, Bu Nikma, coba ulang sekali lagi, Bu Nikma. Nggih, Bu Nikma dari sekali lagi, gimana Ibu? Gimana Bu? Oh iya. Lanjut, apa namanya, kalau kegiatan kami sudah lakukan, jadi masih baru pertemuan rutin, gitu kan. Nah, kemudian SK kami belum ada. Nah, mengacu pada waktu saya tangkap waktu itu, karena nanti akan ada pengukuhan secara virtual serempak sejatim, itu kan lah. Kemudian apakah ini nanti SK kami aktifnya itu baru 2020 gitu loh. Jadi apakah nanti disesuaikan dengan kabupaten masing-masing ataukah di semua disamakan atau bagaimana? Karena Oke, Bu Nikma. Terima kasih Bu Nikma, terima kasih. Memang rencanakan FKGPAI Provinsi reorganisasinya itu semuanya mempunyai SK baru yang secara virtual. Nah, bagaimana teman-teman yang punya yang lama-lama ya nggak apa-apa, andai kan mengacu pada SK yang lama, tetapi baru, jadi nanti beberapa tahun ke depan kalau memang ganti ya mulai di kabupaten kota sampai provinsi
gantinya bersama-sama itu enak. Jadi enggak merencil atau yang ada di Nganjuk mohon ditemani oleh Abah Haryono nanti yang pengurus yang sama. Tahu gimana ini pun ada. Siap? J. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lainnya silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Saya dari Kabupaten Sumeneb, Ibu. Inggih, dari Sumeneb. Nggih. Nggih, Bapak, saya mau bertanya ini masalah program pengembangan keprofesian ini Mas PKB. Iya. Nggih, Pak. Itu nanti ada sosialisasi terlebih dahulu nggih, Pak? Oh ya. Ya, kalau program PK ini biasanya nanti ada dari Kanwil yang berikan undangan kepada kita untuk kita di training, untuk kita diberikan pelatihan, untuk kita diberikan pembinaan seperti itu, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensinya, namun semuanya difasilitasi oleh Kanwil. Atau panjenengan di kabupaten kota secara mandiri mau mengadakan juga untuk meningkatkan kompetisinya, kompetensi masing-masing gurunya juga boleh. Artinya secara namun berkoordinasi dengan Kanwil atau edukasi. Nah, ini materinya apa, bannernya siapa, minta pengarahan kan itu bisa. Ngaten Ibu Farokah seperti itu. Nggih, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun, Bapak. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari Banyuwangi. Banyuwangi, silakan Bapak. Banyuwangi. Ya, kami dari Banyuwangi. Ya, dengan saya Bapak Sunardi dari Banyuwangi, Ketua FKG, mulai tanggal 2 November kemarin. Iya, selamat kalau gitu ya. Dan kami selama ini ya. Terus kami ini hanya sementara ini mengacu kepada Kesiaga dan Emis. Teman-teman ini semua si baru November kemarin dibentuk. Dan kalau memang nanti ke depannya bulan Januari mau di SK-kan bersama, monggo kami siap nanti. Juga akan bicara dengan dinas dan maskernya ketuk ndak bawah. Iya, iya Pak Sunardi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Yusuf, juga teman-teman yang kami hormati, ini agak melenceng sedikit materi ya, mohon maaf. Teman-teman di bawah ada yang di agrotendiknya itu terdata sebagai penerima BSU atau bantuan subsidi upah.
Juga teman-teman yang di TPK dari Dinas Pendidikan itu aku di TPK-nya muncul juga dapat pertanyaannya. Memang semua masih berproses. Apakah pada nantinya ini bisa memperoleh ganda? Adik sama nama. Terus kalau memperoleh ganda, apakah ini menyalahi aturan? Terima kasih. Sama nama. Terus kalau memperoleh ganda, apakah ini menyalahi aturan? Assalamualaikum Mbak Yusuf. Waalaikumsalam. Nggih, terus pundi? Yang dari Pak Sini Mbak Yusuf, saya Pak Salim. ya, mohon pencerahnya pertanyaannya Pak Imam Hambali, Ibu Kasih. Pak Imam Hambali tadi bertanya, suaranya menjadi molor-molor. Saya enggak sama. Suara pendengar mendayu-dayu jadi dowo. Gimana? Begini, dalam pendataan di Kemenak, teman-teman guru PAITK itu ada yang masuk sebagai calon penerima BSU. Teman-teman TK juga terdata di dalam info GTK-nya itu masuk juga calon penerima BSU. Jadi ada data ganda, apakah nanti ke depannya ini bisa memperoleh dari dua kementerian, dari Kemenak juga Kemendikbud. Kalau ini terjadi, apakah diperkenankan? Terima kasih. Kalau terkait dengan hal-hal yang ada anggaran dari Kementerian Agama, itu memang yang menjadi syarat mutlak adalah teman-teman memang harus sudah bisa terakses di emis dan siaga. Itu kuncinya kan di sana. Kuncinya di sana. Ketika kemudian dan untuk masuk emis dan siaga itu pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ke depan nanti apakah mereka bisa menerima tergantung apakah beliau memenuhi syarat atau tidak. Macam itu. Cuma yang sekarang saya garis bawahi, yang saya inginkan untuk output itu berkoordinasi. Bagaimana kita menguatkan organisasi kita, FKG kita, supaya dalam melaksanakan pengembangan pembelajaran PAI itu se-Jawa Timur bisa terstandar. Efeknya jika di antara guru penjenengan yang masuk di FKG ini memenuhi syarat untuk mendapatkan hal-hal terkait anggaran di Kementerian itu adalah kemarin nabi lupa padahal di sini sampai jam 1. Suaranya Bu Ida makin hilang. Molor. Di mute Bu Ida. Kita tidak bisa dengar suara Bu Ida. Suaranya Bu Ida kayak topeng, melayu-dayu. Oke, nggih pun. Mugi-mugi mawon nanti yang datanya ganda diberikan solusi yang terbaik, syukur-syukur metu karo lah. Amin. Diterima karo ngono ae ya. Suaranya wes jelas. Dan nggak ada masalah di belakang hari, rezeki yang berkah. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih semuanya.
Lanjut. Yang lain? Assalamualaikum. Halo, monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Yusuf. Waalaikumsalam. Nggih, Bun, silakan. Pak Yusuf, Silakan. mungkin Apa ini? nomor HP Pak Yusuf bisa di ini nggih. Nanti di luar forum ada yang ingin kami sampaikan. Oh iya, iya, monggo. 081. Bentar, Pak. Di data tadi ada loh. 330. 330. Nggih. 304. 302. 2. Putus-putus, Pak. Ya, saya ulang. 08. Ya, saya ulang lagi. Ditulis di tayangan. 08. 304 22. Di grup ada, di grup. Nggih, mangke di grup. Nah. Terakhir 22. Sudah di grup. Nggih, di grup ada ya. Monggo Mbak Cherry atau yang lain. Atur nuwun Pak Yusuf. Pak sehat. Oke. Sami-sami Bun. Yusuf, assalamualaikum. Halo. Halo, nggih. Pak Yusuf. Salam. Bu Nini, nggih. Gimana Bu Nini? Yang tadi disampaikan terkait dengan persiapan lomba, diminta untuk menyiapkan, itu dalam artian menyiapkan delegasi atau memang ada keharusan untuk mempublikasikan FKG-nya, Pak? Nggih, maksudipun ngeten. Ini kok nggak bisa didengarkan, nggih. Terlalu mahal. Iya, ngeten. Program unggulan bidang, yakni ada namanya pentas PAI. Ada namanya pentas PAI. Pentas PAI itu pesertanya berasal dari kabupaten kota. Dari kabupaten kota ke Jawa Timur lah, di situ nanti biar ketika memang benar-benar pentas PAI di yang menjadi yang peserta lomba memang benar-benar pilihan dari kabupaten kota masing-masing. Sudah disiapkan. Nah, itu memang Jawa Timur luar biasa. Ngoten lho, enggak dadaan biar persiapannya lebih matang dan persiapan anaknya baik secara fisik, psikologisnya atau materinya lebih matang juga. Ngaten Bu Nini. Terima kasih. Halo, Nggih, Kang Lintu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Halo. Nggih, Bun. Dari Kabupaten Pacitan. Halo, nggih. Inggih, Ibu Sumi Nggih. Pacitan nggih. Gimana? Ini Pak Yusuf, mohon maaf terkait dengan dibuat aja di pendidikan, tapi kalau enggak itu dibuat serentak tidak, jadi diperjelas, Pak. Jadi diperjelas kalau mengaitkan dari dinas pendidikan itu yang halo,
Sudah selesai. Gimana Ibu Sumi? Mohon diulang lagi Halo, Ibu Pak Sumi. Yusuf. Assalamualaikum. Usul mungkin Bapak Ustadz Yusuf. Nah, Mungkin gimana, usul Ibu? boleh, pertanyaannya Boleh, boleh ditulis di chat saja. Soalnya suaranya delay Bapak. Ya Itu betul ya. Ibu. Ya boleh. Suaranya delay. Ya di chat aja, di chat. Di chat aja. Ya, di Jawaban. mawon. Ya, jawaban Ustadz Yusuf mungkin berkenan juga di chat Bapak ya, Pak. Terus kalau jangan lupa Bapak Ibu ngisi daftar hadir nggih. Ngisi daftar hadir nggih. Ya. Newsnya sudah. Cuci tangan wajib dina sabun kalian air mengalir sak piringipun utawi sak sampinipun aktivitas. Usikan sate, Mohon maaf, daftar hadirnya di mana ya Ibu? Soalnya di chat nggak ada. Di linknya ada. Atau di grup ketua. Saya bagi lagi Kalau untuk di grup untuk ketua. belum masuk. Mungkin linknya dibagi di chat Zoom, Bu. Ya, saya bagi lagi. Monggo. Sudah. Pak Nardi kok nggak masuk grup, dimasukkan jenengan keluar loh Pak Nardi. Link daftar hadir sudah saya masukkan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada usulan terkait mau ada rapat dengan Kasih se-Jawa Timur. Halo? Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada usulan yang akan dibawa oleh kami atau Ibu Kasih ke rapat yang di se-Jawa Timur, ada usulan apa, monggo disampaikan ke kabupaten kota biar nanti kami bisa menyampaikannya di sana. Oke. Panjenengan bagaimana? Mohon masukan-masukan. Kok sudah senyap? Monggo silakan diminum minumannya masing-masing. Iya. Menapa sampun sampun. Atau sudah cukup? Sudah tidak ada masukan? Sudah jelas? Sudah cukup Nggih. oleh Pak Yusuf. Sampun capek, Bu. Mangke kalau gitu ya FKG Sumeneb lomba sebaiknya Juni sasaran jauh-jauh siap. Siap dari pusat Pak Yusuf. Dijadikan ajang untuk promosi dan sosialisasi ke seluruh lembaga tingkat. Mas Bupa dan yang dari Kanwil ini kasusipun pulsanya tidak ada molor-molor ini suaranya juga molor. Dilanjutkan via chat atau di grup
ketua FKG untuk usul-usul dari kabupaten kota yang sekiranya bisa disampaikan apa tanggal 3 pripun Bunda Ida atau Ibu Masifah. Ini ya, enggak apa-apa. Jadi satu karena ini kemungkinan sinyal servernya room meeting, kita room meetingnya itu ngambil dari Kanwil. Posisinya ada di kantor di Kanwil sana, sementara saya ada di rumah. Jadi barangkali yang di Kanwil servernya kurang kenceng. Ini satu. Yang kedua, kelihatannya Bapak Ibu juga masih banyak kegiatan yang lain. Yang ketiga, jika nanti masih ada hal-hal yang ingin penjenengan sampaikan atau yang ingin ditanyakan, monggo nanti bisa kita lanjutkan di WA grupnya pengurus FKG. Loh Bu, saya enggak masuk soalnya saya adalah seksi organisasi misalnya. Monggo nanti bisa diwakilkan. Saya sebetulnya berharap di grup itu ada ketua dan sekretaris. Semua masuk di situ sehingga kalau ketuanya tidak menyimak, sekretarisnya bisa menyimak. Jadi setiap kapko ada perwakilan 2, itu harapan saya yang di grup itu. Jadi nanti bisa kita lanjutkan di sana. Kemudian jangan lupa daftar hadirnya diisi dan di situ mohon ada masukan saran atau dengan yang mau titip apa yang mau disampaikan di rapat bisa ditulis di sana. Ngaten. Iya, nggih. Begitu, nggih. Oh, nggih, Ibu Ida. Nggih, matur suwun sangat Bunda. Ibu Masufah juga, Pak Cek, matur suwun Bapak Kabid, semuanya sehat, berkah, bahagia. Alhamdulillah, sama-sama. FKG sehat semuanya, terbebas dari COVID dan membawa keberkahan untuk semuanya. Sampun disudahi dulu nggih. Pangapunten. Sampai ketemu di alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.